في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekaligus mungkin yang kita lupa tadi baca doa bangun tidur, kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan setelah kita bersyukur dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tambahkan lagi nikmat itu, ya. Allah tambahkan lagi bisa jumpa dengan hari yang ke-26 dari bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan bukan mau nak tausiah, mau cerita-cerita aja lah, atau kita saling ingat mengingatkan, insyaallah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan. Berapa? Oh, 24. Masya Allah kan? Berarti masih bangun berarti ini kan? Alhamdulillah. 24. Itu artinya kita sudah berada di asyarah al-awakhir min Ramadan, ya. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita doa pada Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita 23 hari yang lalu. Amin Allahumma amin. Kemudian kita juga berdoa pada Allah, semoga Allah beri kekuatan untuk melanjutkan amal ibadah puasa di hari yang selanjutnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara mengenai Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang mesti kita harus ingat dan mesti kita harus lakukan, karena Nabi pun melakukannya, ya. Di antara kebiasaan Nabi SAW ketika berjumpa dengan Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu yang paling terkenal dalam hadisnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Iktikaf ini, hadirin yang dirahmati Allah, merupakan hobinya Nabi. Dari sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul,
beliau senantiasa beriktikaf. Tapi istilahnya berbeda. Itu namanya tahannus namanya. Mengasingkan diri atau menyendiri di tempat yang sepi untuk bermunajat kepada Allah. Dan tahannus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau sering melakukan di Gua Hira. Ya. Di setiap bulan suci Ramadan beliau naik dari Gua Hira ke rumahnya. Beliau hanya turun dalam sejarah itu saat beliau kehabisan bekal. Setelah ngambil bekal, naik lagi. Begitu rutinitas Nabi SAW ketika bulan suci Ramadan. Nah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, pertama kali beliau SAW menerima wahyu di Gua Hira, ya, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka tahannus ini beliau hentikan, nggak pernah lagi dibuat, ya. Dan beliau mengunjungi Gua Hira setelah kerasulannya cuma sekali, yaitu pada saat beliau pulang dari misi dakwah ke negeri Taif. Jadi ketika Nabi mendapatkan penolakan dari dari masyarakat atau kaum yang ada di negeri Taif, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari negeri itu dengan susah payah, dengan berlumuran darah, dengan rasa sedih yang tidak terhingga. Maka ketika itu Nabi SAW singgah di Gua Hira. Kemudian pada saat itu beliau dijemput oleh seseorang laki-laki, namanya Mut'in bin Adi namanya. Jadi Mut'in bin Adi ini menjamin keamanan Nabi SAW balik ke Mekah. Kemudian sampainya di kota Mekah, Nabi SAW masuk ke Masjidil Haram. Kemudian beliau bersegera menuju Ka'bah, ya. Di hadapan Ka'bah beliau sholat sepanjang malam, ya. Kemudian saking lelahnya beliau, ya, letihnya beliau, rasa sakit yang didera akibat lemparan batu beserta penolakan dari orang-orang yang ada di Taif pada saat itu, beliau tertidur tepatnya di depan Multazam. Multazam itu pintu Ka'bah, ya, jadi beliau tertidur di situ. Maka pada saat itulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang menyambangi beliau dengan membawa buraq. Disinilah awal mula peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW dihibur oleh Allah, ya, dibawa, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini adalah kisah iktikaf yang paling fenomenal kata para ulama, ya. Ini iktikaf yang paling bersejarah, yang paling mengharukan, yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pelajaran penting bagi kita bahwa ketika kita Allah jumpakan dengan asyarah al-awakhir, yaitu 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita mencontoh baginda Nabi, yaitu kita melakukan satu amalan yang mulia ini, yaitu amalan i'tikaf, ya. Amalan i'tikaf ini artinya apa? Kalau ditengok dari segi bahasa, i'tikaf itu al-ihtibas, ya. Jadi memenjarakan diri. Kata para ulama,
mendefinisikan iktikaf itu habsun nafs, menahan diri anit tasarrufatil adiyah, yaitu dari kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Menahan diri di sini maksudnya apa? Menahan diri dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi iktikaf ini sering dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Begitu juga dengan para sahabat. Para nabi terdahulu contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau sering beriktikaf di musala beliau, ya. Jadi bahkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau diwafatkan oleh Allah saat beriktikaf. Pada saat itu beliau sedang berdiri sholat, kemudian sambil memerintahkan para jin-jin untuk membangun satu istana. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa beliau, Allah wafatkan. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat enggak bisa kita tanya lagi, ya, karena mereka gemar beriktikaf. Salah satu contohnya seperti iktikafnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau beriktikaf bahkan dari asar sampai menjelang maghrib, dan pada saat itulah bainal asar wal maghrib itu beliau dibunuh. Sekali lagi para sahabat senantiasa membiasakan diri untuk beriktikaf, karena iktikaf ini amalan yang mulia, ya, amalan yang mulia. Maka kita punya kesempatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk melaksanakan ibadah iktikaf ini, insyaallah 6 hari lagi, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan yang mulia ini. Iktikaf ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diterangkan mengenai keutamaan-keutamaannya. Bahkan dalam satu hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hambaku ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, ya. Salah satunya yaitu iktikaf. Hatta uhibbahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang itu atau mencintai hamba itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, Allah akan membimbing matanya untuk dia melihat. Allah akan membimbing tangannya ketika dia memegang atau memukul. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing langkah kakinya ketika dia berjalan. Beginilah kondisi orang yang dicintai oleh Allah. Setiap saat, setiap suasana dan keadaan, mereka senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf ini juga oleh para ulama dikiaskan dengan istilah ribat, ya. Ribat ini artinya berjaga-jaga di perbatasan, ya, berjaga-jaga di perbatasan saat medan perang. Jadi ribat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pahalanya luar biasa. Pahalanya seperti berjihad. Ribat ini pahalanya dalam satu hadis Nabi SAW, ketika dia dibuat di bulan suci Ramadan, afdalu indallahi wa a'zamu ajra. Nabi SAW katakan bahwa ribat ini kalau dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan sangat lebih utama di sisi Allah dan sangat besar pahalanya, ya. Dilanjutkan oleh perawinya, ya. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Nabi SAW mengatakan min ibadati sana. Jadi Nabi SAW bersabda bahwa iktikaf ini pahalanya itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun.
seribu tahun. Kemudian tidak hanya itu, fa in raddahu Allah ila ahlihi saliman. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang yang tadi bertugas berjaga-jaga di perbatasan kepada keluarganya dalam keadaan selamat, ya, maka Nabi SAW katakan, lam tuktab lahu sayyi'ah alfasanah. Kalau orang ini masih hidup dari berjaga-jaga di perbatasan di saat bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis baginya kejelekannya selama 1000 tahun. Masya Allah, ya, tidak akan ditulis baginya kejelekan-kejelekan yang dia buat selama 1000 tahun. Wa tuktab lahul hasanat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya kebaikannya saja. Wa yujra alaihi ajrur riba, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya, pahala riba ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enggak berhenti itu pahala ribatnya. Ribat ini oleh para ulama, kenapa dikategorikan iktikaf ini kenapa disamakan dengan riba? Karena iktikaf dengan riba tuh hampir sama. Kerjaannya apa? Melek, Pak. Kerjaannya berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi enggak tidur dia. Tetapi iktikaf juga sama, ya. Iktikaf tuh berjaga-jaga juga, enggak tidur. Ya. Tidak tidur selama beriktikaf, dia mengisi iktikafnya dengan amalan-amalan sunnah, bacaan tilawah Al-Qur'an, qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, sekarang saat ini kita juga sedang ribat namanya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Nah, makanya kalau kita dalam menuntut ilmu tuh harus melek, Pak. Ya. Kenapa demikian? Supaya dapat pahala yang sama dengan pahala ribat. Ya, harus melek, jangan tidur. Kalau kita nuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besar sekali pahala iktikaf ini, ya. Besar sekali. Dan iktikaf ini adalah sarana Allah Subhanahu wa taala menyatakan rasa rindunya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kangen sama kita, ya. Setelah sekian lama kita sibuk dengan segala urusan kita 1 tahun penuh, kita datang hanya sekedar untuk sholat berjamaah saja di masjid ini, ya kan? Habis sholat 15 menit keluar lagi, nanti waktu sholat balik lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu di 10 malam terakhir ini untuk beriktikaf, untuk berjaga-jaga, adalah sarana sebagai wujud kangennya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi Allah ingin kita berkhulwah, berdua-duaan dengan Dia. Selama ini mungkin kalau kita analogikan dengan media sosial, Bapak Ibu, kalau kita dalam satu grup, biasanya yang vokal itu hanya beberapa orang atau minimal adminnya saja. Kemudian kita hanya ikut mengaminkan. Nah, seperti kita sholat berjamaah, imam kita yang doa kita cuma ngamin aja gitu. Kita ikut nimbrung. Tapi kita jarang untuk doa sendiri sama Allah, bermunajat sendiri sama Allah, bisik-bisik sendiri sama Allah, ya. Dan ini adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah kangen sama kita, Bapak Ibu, ya. Allah kangen ingin berbicara berdua dengan kita. Allah Subhanahu wa taala kangennya itu enggak sama dengan kangennya kita, ya. Tangannya Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, tapi kalau kangennya kita ingin mendapatkan sesuatu
orang lain. Contoh misalnya, ini kan hari lebaran nih. Kita pas tentunya kangen sama kedua orang tua kita, ya kan? Pengen pulang kampung. Tujuannya apa? Kita kangen tuh ada maunya sama ibu kita. Mungkin entah kita kangen sama masakannya, entah kita kangen dengan canda tawanya, entah kita kangen dengan belayan-belayan daripada kedua orang tua kita. Ini kangennya manusia kepada seseorang. Tapi kalau kangennya Allah SWT kepada kita, Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. Sama dengan kangennya ibu kita. Kangennya ibu kita kepada kita itu bukan berarti ibu kita pengen dimasakin sama kita, enggak, ya. Tapi ingin memasakkan untuk kita, memasak sesuatu untuk kita. Mirip-mirip dengan kangennya Allah. Kangennya Allah ini juga demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, saking kangennya Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba itu, Allah turun ke langit dunia di pertengahan malam. Allah turun ke langit dunia di pertengahan malam. Turun di sini bukan berarti zatnya yang turun, ya, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa sayang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kangennya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan berarti dia butuh kepada kita. Kangennya Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena ingin memberikan sesuatu. Dan sehingga ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah, ya, setelah lama dia pergi jauh lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendekat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar rahmatnya. Bahkan Allah masih memanggil kita dengan dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku. Coba kalau kita, Pak, jumpa saya dengan Pak Dokter satu kali, udah lama nggak jumpa lagi, pas saya lagi butuh, saya datang lagi sama Pak Dokter. Pak Dokter mungkin akan mengatakan, ini giliran susah aja baru datang nengok saya, ya kan? Giliran ada maunya baru datang nengok saya. Padahal tiap hari jumpa tapi dicuekin aja. Pak Dokter saya cuekin. Pas ketika saya butuh saya datang lagi. Ini orang akan mengatakan, ini orang ada maunya baru datang ke tempat saya. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Justru Allah Subhanahu wa taala akan bertanya pada kita, ya ibadi, hal minka haja. Wahai hambaku, apakah ada yang kamu inginkan dariku? Ya ibadi, hal minka taib. Wahai hambaku, apakah ada taubat yang ingin aku berikan terima untukmu? Ditanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, Bapak Ibu. Tapi kita sebaliknya yang membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah kaya dan tidak butuh kita. Tidak butuh sedikit pun dengan ibadah kita, enggak. Tapi kita yang butuh beribadah pada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan asyarah al-awakhir ini mari kita gunakan untuk berdekat-dekatan dengan Allah. Udah lama kita tinggalkan Allah, ya. Sudah lama kita cuekin Allah. Sudah lama kita acuh tak acuh pada Allah. Allah perintahkan kita tutup aurat, kadang-kadang tutup, kadang-kadang tidak. Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, ya kadang-kadang kita datang, kadang-kadang juga enggak, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah inginkan kita di 10 malam terakhir ini dekat sama Allah, dekat sedekat-dekatnya. Jangan sampai kita jauh daripada Allah, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini hal yang pertama yang mesti kita lakukan di 10 malam terakhir ini, memperbanyak amalan, yaitu salah satunya dengan beriktikaf. Maka nanti di masjid kita, Bapak Ibu, ini malam yang ke-25, insya Allah masjid kita siap untuk menjamu Bapak Ibu yang bersedia bersama-sama untuk kita melaksanakan amalan yang mulia ini, yaitu beriktikaf, ya. Nanti kita akan buat sholat tahajud secara berjamaah, baca Al-Quran secara berjamaah, ya.
Kemudian kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun pada Allah ya. Kita minta ampun atas segala dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, istri-istri kita. Semuanya kita mintakan kepada Allah. Selama ini yang mintakan kita Pak Imam terus, sekarang kita minta sendiri sama Allah. Kita japri-japrian sama Allah ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke 10 hari terakhir ini, yang mesti kita ingat adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita yang terakhir untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu membayar zakat ya. Alhamdulillah stand BMM sudah siap untuk menerima zakat Bapak Ibu ya. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita semua yang belum membayar zakat fitrah, baik itu juga zakat mal, mari Bapak Ibu silahkan segera kita hitung zakat mal kita apakah sudah mencapai nisab dan haulnya, maka segera kita bayarkan ke pelayanan zakat kita di Masjid Al-Ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah melebihkan di antara kamu di atas sebagian yang lain fir rizqa, dalam hal rizki. Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim, maka tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ini enggan memberikan rizki mereka ala ma malakat aymanuhum, kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Fahum fihi sawa, supaya hamba sahaya ini dapat merasakan hal yang sama dari nikmat rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah Subhanahu wa taala bertanya pada kita, mengapa mereka ini mengingkari nikmat Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, zakat yang Bapak Ibu keluarkan, zakat fitrah maupun zakat mal, pada hakikatnya adalah bukan harta Bapak Ibu. Itu adalah harta dari saudara-saudara kita yang hidup prasejahtera. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan langsung aja? Kenapa kok perlu titip-titip aja sama kita gitu kan? Kenapa nggak langsung aja Allah kasih? Langsung biar semuanya jadi kaya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala titipkan harta itu kepada salah satu di antara kita, sebagian daripada kita, adalah untuk menjalin tali silaturahmi antara si kaya dengan si miskin, menjalin silaturahmi antara tetangga dengan tetangga, menjalin silaturahmi antara saudara dengan saudara, menjalin silaturahmi dengan kaum muslimin pada umumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita zakat, supaya terjalin rasa persaudaraan yang kuat karena Allah. Maka seorang mukmin yang sejati, dia akan berpikir ya, dia akan punya mindset bahwa setiap harta yang dia miliki semuanya bukan 100% milik dia, tetapi ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta-harta mereka kata Allah Subhanahu wa taala ada hak lis-sa'ilin, untuk orang-orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan untuk orang miskin yang tidak meminta-minta. Di antaranya mereka para mustahik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah berpikir setiap kita mengeluarkan harta kita ya dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan maka harta kita berkurang. Tidak ya, tidak. Mana qadat sadaqatun min mal, sabda Nabi SAW, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan makin bertambah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan itu dalam Al-Qur'an. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kamu berikan, yang kamu infakkan, berapapun yang kamu keluarkan, min syai'in, apapun bentuknya, fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Allah akan tambah, kasih 1 jadi 2, kasih 2 jadi 3, begitu seterusnya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan khawatir ya. Jika hari ini Bapak Ibu memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya untuk dikeluarkan zakatnya, dihitung dari sekarang Pak. Hitung sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil dengan cara paksa. Dari mana diambilnya? Bisa jadi keluarganya sakit terus menerus, bisa jadi bisnisnya bangkrut, bisa jadi kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Begitu cara Allah mengambil paksa harta itu supaya keluar. Jadi sebelum dipaksa segera keluarkan, sehingga yang kita dapat bukan paksaan tapi tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu 2 hal yang mesti kita perhatikan di 10 malam terakhir ini. Yang pertama itu, mari kita sama-sama hidupkan amalan di 10 malam terakhir ini dengan iktikaf bersama-sama. Dan insya Allah sekali lagi masjid akan menyediakan segala keperluan Bapak Ibu. Untuk makan sahur jangan susah, jangan dipikir lagi. Insya Allah nanti masjid akan menyediakan hidangan terbaik untuk Bapak Ibu yang akan beriktikaf di masjid kita malam nanti sampai dengan malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, silahkan kunjungi pelayanan zakat Masjid Al-Ikhlas untuk segera menyempurnakan amal ibadah puasa dengan berbagi kepada sesama. Supaya apa? Supaya tidak ada yang bersedih hati nanti di hari Idul Fitri, tidak dapat makan, ya, tidak bisa beli baju lebaran. Karena membahagiakan orang lain itu adalah sunnah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون